Cek. Halo sobat anime, kita gas lagi dah Shelang. Udah lama nih nggak Shelang. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shelang dan juga para pasukannya yang dipimpin oleh Kaisar Yue langsung menuju area perbatasan karena mereka akan mengikuti acara perburuan. Namun di sini Shelang yang membawa para pasukan yang sebelumnya adalah orang-orang yang tidak berguna, tentunya mendapatkan kritik banyak dari para orang-orang yang lainnya yang melihat Shelang dan juga pasukannya. Namun di sini ternyata bukan cuma warga saja yang kritik dengan apa yang telah dibawa oleh Shelang oleh para pasukan-pasukan miliknya. Dan di sini salah satu penjaga lainnya pun yang mengawal mereka semua, mereka pun juga berpikir kalau sepertinya orang-orang ini benar-benar tidaklah berguna, tidaklah layak, apalagi mereka saat ini mengawal dengan cara berjalan kaki, sedangkan pasukan itu mereka semua naik kereta kuda yang membuat para penjaga mereka pun kesal dengan ini semua. Namun perjalanan Kaisar yang menuju area perbatasan tentunya membuat jenderal besar yang ada di wilayah perbatasan dia harus datang menyambut kedatangan dari Kaisar, yang membuat dirinya yang merupakan panglima besar dia harus secara pribadi memimpin 8.000 pasukannya untuk dapat menyambut Kaisar yang ada di area perbatasan. Walaupun sebenarnya dia juga sedikit kesal dengan Kaisar yang datang karena itu akan membuat dirinya jadi agak sedikit merepotkan. Namun sebagai seorang jenderal dia juga harus menyambut Kaisar dan itu membuatnya pun langsung datang menuju gerbang dari Kaisar. Gerbong maksudnya. Dan ketika jenderal itu pun datang di sini, Kaisar tentunya dia menyambut dengan suka hati ketika jenderal besarnya datang menyambut dirinya. Dan untuk Kaisar dia juga mengatakan kalau sudah 10 tahun mereka tidak bertemu, dan hal itu pun dibenarkan juga oleh jenderal Pink ini. Di sini Kaisar sebenarnya dia agak sedikit kesal juga karena jenderal ini nggak pernah menemuinya selama 10 tahun, dan itu membuat dirinya berpikir kalau sepertinya orang tua ini benar-benar cukup menyebalkan. Tapi kali ini kenapa dia datang menemui diriku? Ucap dari Kaisar. Dan di sini Kaisar dia juga tahu kalau orang tua itu sepertinya terpaksa untuk datang menemui dirinya. Dan di sini Kaisar dia juga bertanya jika saja mereka kalah di dalam pertempuran perburuan ini dan kerajaan Chu menyerang, apakah pasukan dari jenderal ini dapat menahan pasukan yang dimiliki oleh kerajaan Chu? Dan untuk orang tua ini, jenderal ini dia mengatakan mungkin aja mereka dapat menahannya untuk sementara waktu, walaupun kemenangan juga tidak bisa dipastikan. Tapi di sini di dalam hati dia juga masih aja dongkol kenapa Kaisar datang ke area perburuan, dan itu membuat dirinya harus berjalan cukup jauh menyambut kedatangan dari Kaisar. Namun ya sudahlah, karena memang tujuannya hanya basa-basi. Di sini Kaisar yang meminta kepada jenderalnya untuk kembali karena dia cukup lelah melakukan perjalanan yang cukup panjang. Dan benar saja, setelah jenderal itu pergi, di sini Kaisar dia ngedumel. Dan dia tahu kalau Jenderal Zong dia adalah orang yang sangat-sangat sombong. Begitu juga dengan saingannya, yaitu Jenderal Bian. Mereka berdua adalah orang yang sangat sombong, tapi memang inilah karakter yang dimiliki oleh jenderal besar yang ia miliki. Jadi ya udah biarkan aja, pikir dari Kaisar. Selama tidak mengusiknya, maka ya udah biarkan aja. Lagi pula dia adalah orang kupula, ucap dari Kaisar. Dan setelah beberapa saat kemudian, pada akhirnya Kaisar dan juga rombongan mereka pun tiba di area perbatasan, tempat di mana acara perburuan akan diadakan. Dan untuk Kaisar dia datang ternyata lebih cepat 3 hari dari jadwal yang telah ditentukan. Namun di dalam acara perburuan yang akan diadakan oleh Yue dan juga Chu menarik perhatian bagi para kaisar-kaisar yang lainnya. Mereka mengirimkan para utusan untuk dapat menyaksikan pertandingan itu. Dan ternyata pertandingan itu juga diawasi dan dipimpin langsung oleh seorang pangeran besar yang berasal dari dinasti Yan Agung. Dan dialah yang akan menjadi saksi penengah di dalam acara perburuan ini. Dan untuk saksi ini dia adalah seorang pangeran, yaitu bernama Pangeran Lian yang akan menjadi saksi. Namun di sini karena memang kerajaan Yue dan juga Yan Agung pernah mereka saling dekat lah, karena sebelumnya putrinya Kaisar Yue sempat menikah dengan pangeran dari Yan Agung. Di sini Pangeran Lian dia pun sempat menemui Kaisar Yue untuk dapat membahas beberapa hal. Dan di sini untuk Kaisar Lian dia juga mengatakan kalau di dalam acara perburuan ini sepertinya itu akan sangat-sangat sulit bagi Yue untuk dapat memenangkannya, mengingat 2000 melawan 5000. Dan di sini untuk Pangeran Lian dia juga mengatakan kalau sepertinya dinasti Yan Agung akan kembali memperluas wilayahnya ke wilayah selatan. Dan itu semua akan terjadi ketika Raja Jin akan bergabung dengan para pasukan Barbarian. Dan ketika mereka telah bergabung dan mengakui serta bersedia bersumpah setia kepada kekaisaran Yan Agung, akan membuat mereka akan diakui sebagai bagian dari kerajaan Yan Agung itu sendiri, yang tentunya itu akan menjadi masalah pula untuk Yue di masa depan. Dan hal itu pun juga dipahami oleh Kaisar Yue. Dan dia juga tahu jika itu terjadi tentunya itu akan menjadi cukup sulit bagi Yue untuk dapat terus ditekan
walaupun memang mereka semua berasal dari satu dinasti besar yang sama. Namun di sini untuk Pangeran Lian, dia pun kembali bertanya jika saja Yue kalah, apakah dia akan menyingkirkan Xielang dan juga Ning Zeng, pangeran kelima, pergi ke tempat pengasingan, dan hal itu pun dibenarkan oleh Kaisar yang membuat kembali mengatakan jika itu benar maka jangan pernah panggil kembali Xielang dan juga pangeran kelima karena mereka akan menjadi target dan juga musuh bagi orang-orang yang sangat-sangat membencinya, ucap dari pangeran, dan hal itu pun juga dipahami oleh Kaisar. Dan untuk Kaisar Yue, dia juga tahu tentang itu semua. Walaupun dia juga tahu kalau orang ini terlihat cukup khawatir, tapi nyatanya enggak seperti itu juga, ucap dari Kaisar Yue. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, 2 hari sebelum pertandingan itu dimulai, ternyata Raja Chu juga udah datang, yang membuat Pangeran Lian dia pun memanggil 2 kekaisaran itu untuk dapat bertemu dengan dirinya, mengadakan acara makan malam bersama sebelum pertempuran besar akan diadakan. Dan untuk Kaisar Chu, ketika dia melihat Kaisar Yue yang ternyata terlihat cukup menyedihkan, membuatnya pun berpura-pura kalau sepertinya dia terlihat sangat khawatir, walaupun memang di dalam hati dia terus bergumam dan juga bersyukur tentang apa yang telah terjadi kepada Yue. Padahal sebelumnya sangat-sangat kuat, tapi saat ini dia terlihat sangat-sangat lemah seperti orang penyakitan yang menyedihkan, ucap dari orang tua itu. Dan setelah menyapa satu sama lain, di sini Kaisar Chu dia juga memperkenalkan putra mahkota miliknya, yang membuat si Tengi ini dia pun memperkenalkan dirinya di hadapan Pangeran Lian dan juga Kaisar Yue. Namun melihat Kaisar Yue yang hanya membawa pangeran kelima, membuat Kaisar Chu dia pun berpikir kalau sepertinya Yue benar-benar sudah tamat. Padahal sebelumnya Yue cukup kuat dan juga luar biasa, tapi nyatanya sekarang sungguh sangat menyedihkan, apalagi kaisarnya ini. Kalau dulu Yue benar-benar memiliki kaisar yang sangat-sangat luar biasa pula, tapi saat ini sungguh sangat menyedihkan juga, ucap dari dirinya. Dan dia juga ingin bertanya siapa yang ada di belakang dari Kaisar Yue. Dan untuk Kaisar Yue, dia tidak menjawab itu semua, yang membuat pangeran kelima lah yang dia memperkenalkan diri kalau dia adalah pangeran kelima yang bernama Ning Zeng, akan mewakili kaisar untuk kali ini. Dan setelah pembicaraan makan malam bersama yang memang cukup menyebalkan, Kaisar Yue dia hanya diam-diam saja di dalam acara perjamuan itu, tapi untuk Kaisar Chu dia lebih banyak berbicara di dalam acara perjamuan itu. Dan pada pagi harinya di sini Kaisar Yue dan juga Kaisar Chu mereka pun berdiri di hadapan dari semua orang yang dipimpin juga oleh Pangeran Lian, di mana Pangeran Lian dia pun kini memberitahukan kepada mereka semua apakah mereka setuju untuk dapat mengadakan acara perburuan. Dan ketika hal itu pun disetujui oleh Kaisar Chu dan juga Yue, di sini Pangeran Lian dia pun melanjutkannya, di mana pertandingan ini akan memperebutkan wilayah benteng dan juga koin emas sebagai biaya ganti rugi. Dan untuk kedua kaisar, mereka pun paham akan situasinya, dan mereka juga paham dan setuju akan konsekuensi yang akan mereka bayarkan nantinya. Dan setelah itu Pangeran Lian dia pun mengumumkan kepada mereka semua kalau acara perburuan akan segera dimulai, yang membuat orang-orang pun berpikir kalau sepertinya ini adalah akhir dari Yue. Dan di sini untuk Kaisar Chu dia juga mengatakan kalau sepertinya dia mendapatkan sebuah kabar sebelumnya. Sebelum acara perburuan itu dimulai, tentunya itu juga membutuhkan waktu persiapan. Jadi selama persiapan itu dimulai, bagaimana jika mereka bermain catur? Namun di sini untuk Kaisar Yue dia mengatakan kalau dirinya cukup lelah, jadi dia nggak bisa ikut bermain di dalam permainan catur. Tapi Kaisar Chu dia pun meminta kepada Kaisar Yue untuk bermain. Jangan seperti itu. Ayolah kita bermain sembari menunggu persiapan itu dimulai. Dan aku mendengar kalau kau adalah seorang master dalam hal bermain catur. Jadi aku ingin kau bermain catur dengan diriku, ucap dari orang tua itu, di mana dia juga langsung meminta kepada pasukan untuk segera menyiapkan papan catur besar. Dan benar, ketika papan catur itu disiapkan, di sini Kaisar Yue dia benar-benar kesal dengan ini semua karena ini adalah sebuah permainan yang sangat-sangat menyebalkan. Karena di dalam permainan kali ini bukan cuma bermain catur biasa, tapi ini adalah adu strategi dan juga yang lainnya, serta ada berbagai macam kuis dan juga jebakan serta yang lain-lainnya pula. Pokoknya catur ini bukanlah catur biasa yang cukup kompleks, dan itu membuat Kaisar Yue dia pun kesal dengan ini semua. Namun di sini melihat Kaisar Yue yang muram, di sini salah satu utusan dari Zhou dia pun mengatakan kepada kaisarnya untuk tidak terus memaksa Kaisar Yue. Sepertinya Kaisar Yue nggak bisa bermain karena dia sedang sakit keras. Udah, biarkan saja, ucap dari utusan itu, yang membuat Kaisar Yue dia pun ditertawai oleh banyak pihak, yang tentunya membuatnya sangat-sangat kesal dengan ini semua karena dia dipermalukan. Namun untuk Xielang yang melihat ini semua, dia pun tahu kalau sepertinya Kaisar Chu benar-benar menyebalkan. Dan di sini dia juga tahu kalau ini adalah sebuah permainan yang cukup menyulitkan bagi Kaisar Yue, dan itu membuat Xielang dia pun meminta kepada para orang-orang tua itu untuk membiarkan pangeran kelima lah yang bermain mewakili Kaisar Yue, ucap dari Xielang. Karena Xielang tahu pangeran kelima dapat menyelesaikan ini semua setelah mendapatkan bimbingan dari dirinya, yang tentunya hal itu membuat orang-orang lainnya mereka pun berpikir apa yang coba dilakukan oleh Xielang. Tapi dia juga tahu jika saja pangeran kelima yang kalah di dalam pertandingan ini, maka yang malu itu adalah pangeran kelima, bukanlah Kaisar Yue. Jadi
Oke, baiklah, pikir dari orang-orang tua itu. Dan untuk Shelang, dia pun mengatakan kepada mereka semua, udah, pangkalan kelima yang akan bermain. Dan ini Shelang dia juga mengatakan jika saja pangkalan kelima dia menang di dalam pertandingan kali ini, dia meminta kepada Kaisar Chu untuk dapat bermain genderang dan juga membiarkan putra mahkotanya bernyanyi. Ucap dari Shelang yang hal itu pun disetujui juga oleh Kaisar tua ini, di mana dia juga mengatakan jika saja dia yang menang, maka Kaisar Yue dia harus bermain genderang dan bernyanyi. Ucap dari orang tua itu yang tentunya itu membuat Kaisar Yue dia agak sedikit mumet palanya, tapi ya sudahlah, dia pun menerima itu semua karena ya udah mau bagaimana lagi. Dan benar saja, tak lama setelahnya permainan catur pun dimulai yang membuat orang-orang pun berpikir kalau sepertinya ini adalah kemenangan besar yang akan didapatkan oleh Chu karena Yue nggak akan mungkin menang. Tapi nyatanya 15 menit kemudian semua itu berubah ketika pangkalan kelima pada akhirnya berhasil memojokkan putra mahkota dari kerajaan Chu di dalam permainan catur, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi orang tua ini. Apalagi saat ini pangkalan kelima dia terus mendominasi dan dia terus menekan, bahkan permainan caturnya jauh melebihi orang-orang yang berasal dari Akademi Tianhe. Padahal di dalam sebuah permainan ini penuh dengan teka-teki yang cukup sulit, bahkan teka-teki itu sulit untuk dapat dipecahkan oleh orang-orang yang berasal dari Akademi Tianhe. Tapi pangkalan kelima benar-benar dapat mendominasi dan juga memecahkan masalah yang membuat pangkalan Lian dia pun kagum dengan apa yang dilakukan oleh pangkalan kelima. Tapi melihat dirinya yang semakin tertekan membuat pangeran Chu dia pun meminta kepada pangkalan kelima bagaimana jika pertandingan ini diselesaikan saja. Udah, kita anggap aja ini sebagai seri, jadi nggak perlu dilanjutkan lagi, ucap dari orang tua ini ataupun pangeran tua ini. Tapi di sini untuk pangkalan kelima dia pun menolak untuk dapat menghentikan pertandingan ini di tengah-tengah dan dia memutuskan untuk terus melanjutkannya. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, pada akhirnya pangkalan kelima dia pun memenangkan pertandingan itu yang membuat Kaisar Chu dia pun paling nggak tuh ketika ternyata putranya kalah di dalam permainan catur bersama dengan pangkalan kelima. Dan untuk Shelang dia pun meminta kepada Kaisar Chu untuk menepati janjinya. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Shelang membuat orang tua ini dia sangat-sangat kesal. Utusan ini sangat kesal dengan apa yang diucapkan oleh Shelang yang berani-beraninya menyuruh kaisarnya seperti itu. Bahkan dia juga mengatakan siapa orang yang ada di depannya ini berani-berani sekali dia berkata seperti itu kepada kaisar miliknya. Namun melihat orang tua itu yang ternyata berpura-pura tidak tahu siapa dirinya membuat Shelang dia pun mengatakan, "Ho, sepertinya Tuan Wang, kau sudah lupakah akan diriku? Bukankah di dalam acara perburuan ini kita yang telah menegosiasikannya sebelumnya, bahkan dengan dokumen yang resmi, dan aku juga teringat dengan apa yang telah kau lakukan di kerajaan Yue beberapa waktu lalu ketika kau pergi ke rumah nakal, kau tidak membayar dan kau digebukin," ucap dari Shelang. Dan sekarang apakah itumu sudah sembuh? Ucap dari Shelang yang mempermalukan orang tua itu, yang tentunya membuat orang tua ini dia sangat-sangat marah. Tapi Shelang dia terus memberikan sebuah provokasi di mana dia mengatakan, "Wow, apakah punyamu itu tidak bisa sembuh lagi? Jika tidak bisa sembuh ya udah jadi Kasim aja," ucap dari Shelang yang membuat orang tua ini dia sangat-sangat kesal, tapi dia nggak bisa melakukan apapun. Tapi untuk Kaisar Chu yang melihat itu semua, dia pun sadar betul kalau sepertinya Shelang benar-benar sangat menyebalkan, menjijikan bagi dirinya. Apalagi saat ini Shelang dia pun kembali mengatakan jika saja Kaisar Chu tidak mau menepati janjinya, artinya perburuan ini tidak perlu lagi dilanjutkan. Ucap dari Shelang, "Yaudah, ayo kita semua balik aja, mereka nggak bisa menepati janji mereka," ucap dari Shelang yang membuat Kaisar Chu dia pun sangat-sangat marah dengan ini semua. Tapi karena memang nggak punya pilihan lain di sini, mereka pun tetap harus melanjutkannya, yang membuat Kaisar Chu pada akhirnya dia melakukan apa yang diucapkan oleh Shelang. Dia bermain gendang dan putranya bernyanyi, walaupun memang cuma hanya beberapa kata, tapi itu cukup untuk dapat menjatuhkan reputasi yang dia miliki, karena itu semua akan tercatat di dalam sejarah. Dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat memalukan bagi dirinya, dan itu membuatnya pun sangat-sangat marah, dan dia meminta kepada utusan untuk segera menyelesaikan permainan ini. Dan di sini dia juga meminta kepada utusan untuk segera menyelesaikan dan melanjutkan acaranya, di mana pada akhirnya kini Yue dan juga Chu mereka sama-sama mengeluarkan 800.000 koin emas dan juga peta wilayah yang akan dijadikan bahan perebutan bagi kedua kerajaan itu. Dan hal itu pun langsung dicek oleh Pangeran Lian. Dan di sini untuk Pangeran Lian dia pun meminta kepada mereka apakah mereka setuju untuk dapat menyerahkan ini semua ketika mereka kalah, dan hal itu pun disetujui oleh kedua kaisar, yang membuat Pangeran Lian pada akhirnya dia meresmikan pertandingan ini, acara perburuan itu. Dan benar saja akhirnya tak lama setelahnya kerajaan Chu mereka pun mulai mengirimkan pasukan yang di dalam acara perburuan itu. Dan ketika para pasukan datang, mereka semua terlihat sangat-sangat gagah, mereka semua lengkap dengan armor tempur mereka dan mereka juga siap untuk dapat melakukan acara perburuan itu. Namun di sini untuk kerajaan Chu ternyata mereka hanya membawa 2.000 pasukan infanteri dan membawa 3.000 pasukan kavaleri, dan tentunya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyebalkan. Mereka membawa 3.000 pasukan kavaleri yang sudah sangat
sangat terlatih dan tentunya itu sangat mengerikan. Dan ketika pasukan Yue datang dan juga dipanggil, ternyata mereka semua datang dengan polosan, nggak menggunakan armor apapun, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi para penonton. Begitu juga dengan para penjaga yang lainnya, mereka pun langsung menghadap kaisar dan meminta kepada kaisar untuk dapat membiarkan mereka saja yang maju. Jika memang pasukan yang dimiliki oleh Shang tidak berguna, maka biarkanlah mereka yang memaju. Jadi biarkanlah mereka yang maju, dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Jenderal Ping Yizong ini. Dan dia juga mengatakan jika saja pasukan ini yang dikirim, tentunya mereka benar-benar akan kalah. Jadi mereka pun meminta kepada kaisar untuk dapat menggunakan pasukan elit yang mereka miliki saja. Tapi untuk Kaisar Yue, dia gak peduli dengan itu semua, dan dia tetap akan membawa pasukan yang dimiliki oleh Shenlang, yang membuat Kaisar Chu dia pun yakin kalau kemenangan akan ada di pihak dari dirinya. Namun sebelum pertandingan itu dimulai, di sini Kutu Hua dia pun meminta kepada pasukannya untuk segera bersiap dan juga mengeluarkan semua armor tempurnya. Dan benar saja kini kereta logistik pun datang, dan ternyata mereka datang membawa armor dan juga perlengkapan tempur yang sangat-sangat tebal, berat dan juga besar tentunya. Dan hal itu pun tentunya mengejutkan juga bagi mereka semua. Apalagi ketika Kutu Hua meminta kepada pasukannya untuk segera bersiap, ternyata Shenlang dan juga pasukannya sangat-sangat adem seperti ini, karena mereka menggunakan armor tempur yang sangat besar dan juga pedang yang sangat-sangat panjang, dan ini adalah armor yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, dan itu membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya ini sangat mengerikan. Tapi mereka juga tahu kalau 2000 melawan 5000 adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Namun karena memang kedua kelompok telah berada di dalam area yang sama, membuat Pangeran Lian yang meminta kepada pasukan untuk segera bersiap di dalam acara perburuan itu. Dan benar, ketika para jenderal mereka kini berdiri tepat di hadapan dari seluruh pasukan mereka, dan genderang pun dimulai di sini. Pasukan Chu langsung melepaskan anak panah mereka kepada pasukan Yue yang ada di depan sana. Namun ternyata serangan anak panah itu tidak berguna di hadapan dari pasukan Yue. Serangan anak panah itu pun lumpuh di hadapan armor yang dimiliki oleh pasukan Yue, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi para pasukan Chu. Bagaimana mungkin serangan anak panah mereka gagal, dan mereka pun tahu setelah serangan jarak jauh gagal, mereka semua langsung bersedia. Mereka semua langsung bersiap memasang formasi bertahan. Dan ketika melihat pasukan Chu yang ternyata kini memasang formasi bertahan di sini, pasukan Yue mereka pun mulai berjalan menuju garis depan, yang membuat pasukan Chu mereka berpikir kalau mereka akan menang. Tapi nyatanya itu adalah sebuah kesalahan, karena pasukan yang dimiliki oleh Yue sangat-sangat mengerikan. Apalagi mereka semua dipimpin langsung oleh Kutu Hua, karena serangan yang diberikan oleh pasukan yang dimiliki oleh Shang sungguh sangat mengerikan. Namun perang besarnya akan dibahas di part lanjutannya aja, karena ini udah 3 chapter, buset, 3 chapter lebih untuk satu video ini. Kalau dilanjutkan lagi nanti gantung, karena di part lanjutannya itu perangnya juga belum selesai. Udah itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya. Nanti ketika perangnya udah selesai baru gua upload. Waduh. Udah itu aja, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shenlang. Bye, thank you, dan semoga aja masih bisa dinikmatin ya. Thank you.